Tinggi anu pakan sapi ya, Pak. Griyane pundi? Oh, gudang. Gondang lewate pundi sampean mriko? Oh, saged wonten dalane nggih, Pak. Nek mriko saged gondang, Pak? Saged. Saged nggih. Mumpun nonton jalur ngeten iki. Oke, tembusnya gondang mriko. Oh. Tak kidule gondang. Kidule anu. Pas masjid nggih. Ya sak kidule masjid. Oh, kidule masjid iki. Seperti ini ya. Tanamnya itu dicublek-cublek nih biar kebanyakan yang tanam itu seorang ibu-ibu. Nggih napa niku nggih obong-obong napa-napa? Napa tinggi reng-reng saged nggih. Dan juga ada telo jabut, kangkung juga ya. Dan kacang hijau. Jadi kalau kangkung seperti ini tuh kalau sudah mulai panen bisa dipanen setiap pagi. Niki banyudan apa nyedot ke, Pak? Banyudan nggih. Ini air hujan ya. Karena sudah beberapa hari itu jaga hutan, sudah hutan deras banget. Pangsul. Mun bakdo. Itu habis apa namanya traktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulurku semua. Kembali lagi di channel Sobrondi Soblora, channel kebanggaan kita semua ya. Nah kali ini saya lagi berada di Dubomberan Desa Gondang di tepi jalan. Dan nanti kita rencana mau masuk ke persawahan, melihat suasana persawahan di musim penghujan, di musim tanam padi seperti ini ya, biar teman-teman juga tahu persawahan di pedesaan seperti apa ya. Langsung Pak. Nggih napa niku nggih obong-obong napa-napa? Napa tinggi reng-reng saged nggih? Ini sekitar pukul jam setengah 11 siang, jadi sudah 1-2 mulai pulang ke rumah istirahat ya. Ini ada traktor sudah perjalanan pulang. Go Pak, pangsul. Mun bakdo. Itu habis apa namanya traktor ya, untuk persawahan yang segera ditanamin padi. Nah ini berada di pinggir jalan raya, jalan aspal, jalan utama ya dari Kecamatan Ngawen menuju ke Kecamatan Banjarjo. Jadi ada juga 1-2 toko material seperti ini, untuk usaha jualan ya. Jadi cocok sekali perjalanan pinggir jalan seperti ini untuk jualan seperti ini. Ini namanya deker. Deker ada yang kecil, ada juga yang agak besar ya. Di sana juga terlihat pawon. Pawon itu untuk memasak memakai kayu di jauh sana ya. Jadi bisa teman-teman misal pengen beli deker atau pawon seperti itu di sepanjang jalan Desa Gondang ini. Jadi seperti itu. Dan banyak sekali tanaman depan ini tebu dan pisang ya. Jadi ini tuh tegalan kalau ini. Jadi untuk yang persawahannya ada yang di bawah sana, karena kalau persawahan itu membutuhkan air lumayan banyak ya. Jadi harus berada yang paling bawah sawah itu ya. Kalau yang di sini itu untuk tanaman tebu, cabai itu cocok sekali, tegalan seperti ini namanya ya. Kita lanjut kembali nanti berjalan ke dalam sana, melihat aktivitas orang pedesaan di persawahan ataupun di tegalan seperti apa. Pokoknya ditonton terus video ini sampai selesai. Mun do tanem mriki, Pak? Oh, mun bakdo sedaya nggih. Mun agung-agung nggih. Niki banyudan apa nyedotke, Pak? Banyudan nggih. Ini air hujan ya. Karena sudah beberapa hari itu jaga hutan, sudah hutan deras banget. Seperti inilah persawahannya, juga terlihat indah sekali. Terlihat agak teras iring seperti ini ya. Jadi persis persawahan di Garut atau di Jawa Barat.
Nah, ini adalah jalan setapak menuju ke persawahan Dukuhberan, Desa Gundang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jalan ini juga bisa jika menyusuri terus bisa sampai tembus Desa Gundang yang ada di sebelah kanan kamera itu ya. Terlihat tanaman di sini, cabai yang lumayan subur ya, cabai rawit, dan juga ada telo jabut, kangkung juga ya, dan kacang hijau. Jadi kalau kangkung seperti ini tuh kalau sudah mulai panen bisa dipanen setiap pagi. Kalau cabai nggak bisa ya. Kalau cabai itu harus menunggu sekitar 3 bulan baru bisa dipanen. Kalau kangkung bayem enggak, jadi bisa setiap hari. Jadi bisa untuk pemasukan setiap harinya, dijual ke pasar seperti itu ya. Nah, ini ada juga bayem. Kalau sudah mulai panen itu bisa dipanen setiap hari, setiap pagi, terus digendel-gendel, terus dibawa ke pasar Ngawen ya, atau di pasar Kecamatan Banjarjo. Dan juga di pinggir-pinggir jalan tanaman pohon jati yang lumayan besar seperti ini, karena di sini juga di Blora khususnya juga terkenal dengan kayu jatinya. Walaupun seperti ini juga kayu jatinya itu atos dan super. Nah, kita masih menyusuri ke depan sana. Terdengar sudah sayuk-sayuk suara azan ya. Berarti ini sekitar setengah 12 siang mungkin ini. Nah, mungkin nanti juga kita ketemu warga desa yang beraktivitas ke sawah hanya 1-2 saja mungkin ya. Karena sudah siang juga, banyak juga yang mungkin sudah pulang. Ini ada motor, mungkin lagi masih beraktivitas ke sawah, belum pulang. Penatan. Kirane pundi berandhe mriki? Nek mriko saged gondang, Pak? Saged. Saged nggih. Mumpun nonton jalur ngeten iki. Nggih, tebusnya Gondang iki kok. Oh. Nah, kidule Gondang. Kidule anu. Pas masjid nggih. Ya sak kidule masjid. Oh, kidule masjid mriko. Lurus. Oh. Arah Tanggi mriko. Oh, Tanggi mriko nggih. Tembus mriki kok. Oh, nggih nggih. Ngarep nggih wedhus ngeten iki. Sapi. Sapi iki. Nggih tangkingan wae. Nggih. Kathah Pak sapine. Apa lembune kalih. Kalih. Monggo Pak, nggih. Monggo Pak, wangsul. Ngaret nggih. Oh, ngopo anu panen telo nggih. Telo jabut ngene. Mumpun nonton udan turine mboten patek medhok nggih Pak nggih. Telo niku. Biasane ngoten. Disadi ngoten niku. Teng pasar nggih. Monggo Pak. Itu ada warga sudah mulai pulang karena juga sudah terdengar adzan ya. Biasanya mulai pulang dan terus mandi, baru sholat zuhur, makan, istirahat. Biasanya nanti sore baru kembali lagi beraktivitas ke sawah. Nah, ini kita masih menyusuri jalanan yang bisa tembus ke Desa Gundang. Banyak sekali tanaman-tanaman yang ditanam di persawahan sini. Terlihat tadi ada cabai, bayam, kangkung, tomat, singkong, telo jabut ya, telo rambat, ada tanaman tebu juga. Nah, sangat luar biasa. Seperti inilah enaknya hidup di pedesaan. Biasanya juga mempunyai tegalan, sawahan, bisa untuk ditanami tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang bisa untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual ke pasar. Nah, kita nggak sendiri, jadi di depan itu ada Miko Blora dan juga Masji atau Arya Arsa Channel ada di belakangnya Sobonti Blora. Ini tanaman padi yang baru dicuplek nih. Jadi seperti ini ya, tanamnya itu dicuplek-cuplek nih, biar kebanyakan yang tanam itu
seorang ibu-ibu. Jadi tanam secara mundur ya, tanam mundur seperti itu. Banyak sudah tanam semua. Kita mencoba jalan ke sana nanti. Nah, kita berhenti sebentar mendengarkan backsound alam yang ada di persawahan sini ya. Backsound alam yang mungkin sudah tidak bisa kita dengar di kota-kota besar. Dari sini terdengar suara hembusan angin yang mengembus dedaunan di sini ya. Dan juga sayup-sayup terdengar suara azan zuhur. Dan suara burung-burung liar ya. Backsound alam seperti ini yang bisa membuat hati atau jiwa kita menjadi tenang, sejuk dan damai. Yang pasti dirindukan perantau ataupun orang kota asli ya, pasti mendengar backsound seperti ini tuh suka banget. Ini di depan kamera ada pohon jati yang lumayan besar dan tinggi. Biasanya seperti ini, kalau orang desa itu pohon jati seperti ini nggak dijual. Jadi besok itu ditebang sendiri, bisa untuk membangun rumahnya sendiri, untuk membangun rumahnya anaknya, seperti itu ya. Jadi pohon segini bisa jadi rumah dua, bisa ini guys. Jadi nggak dijual seperti itu. Dan ada tanaman jagung juga terlihat sudah lumayan tua. Dan juga padi yang baru disebar. Biasanya 30 hari baru tumbuh dan bisa dicabut untuk dipindahkan ke persawahan. Nah, itu ada sumur. Pak, wangsul, derek dolan iki lho, melampah-melampah. Ningali sawah. Tinggi pakan sapi ya Pak. Griyane pundi? Gundang. Gundang lewate pundi sampeyan mriko? Oh, saged wonten dalane nggih Pak? Itu gundang. Oh, ngawen Pak. Dulure niku lho jamin medhuk ngertos pinggir dalan mriko. Nggih melampah-melampah. Celisuk ngenten iki nggih mangkate wau. Oh, nggih. Jadi untuk menuju ke Desa Gundang bisa ke depan sana pakai sepeda ya. Motor pun mungkin juga bisa. Jadi persawahan Tegalan jika di tengah ada jalan besar seperti ini itu enak ya. Untuk memuat hasil bumi setelah panen juga itu juga enak dan lebih cepat. Ya pastinya biaya untuk bayar tenaga juga agak berkurang. Enggak seperti misalkan ada jalan kecil dan blekuk-blekuk, itu pasti juga biaya untuk angkut hasil panen juga lumayan membengkak. Ini ada sumur di tengah sawah, lumayan agung ternyata ya, karena sudah lumayan banyak hujan. Jadi sumur di sini itu bisa untuk mengairi ini persawahannya atau tanamannya ya. Ini ada tanaman bayam, jagung yang subur. Nah, jadi jika ada airnya lancar itu ya tanaman di persawahan subur-subur semua. Jadi di sana itu Desa Gundang masih banyak sekali pohon jati yang lumayan besar-besar di sini. Kalau sana itu Desa Sendang Rejo Ketanggi, daerah sana guys. Misal nerobos ke sana juga bisa sampai.